الحمد لله الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي على نعمة الإيمان والإسلام. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على المختار المجتبى محمد بن عبد الله العربي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, karunia dan keutamaan yang tidak semua diberikan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hamba-hamba pilihan, dan alhamdulillah di antara hamba-hamba pilihan tersebut Al-Mukhtarun adalah kita semua. Kita hari ini diberikan, detik ini diberikan taufik oleh Allah, masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah di muka bumi, yakni masjidnya Allah, rumah Allah Ta'ala, dalam rangka sama-sama menjalankan bentuk ubudiyah kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita, yakni menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah membimbing kita dan terus mengistiqomahkan kita di jalannya dan memperbaiki seluruh ibadah kita, terutama akidah kita sebagai bekal kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabatnya dan ahli keluarganya dan orang-orang yang memperjuangkan agama dan sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Khatib pada kali yang singkat ini mengangkat sebuah khutbah singkat yang bertema "Sudah cukupkah bekalmu?" Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini yang sementara, yang kurang lebih 60-70 tahun ini dan sedikit yang melampauinya, adalah satu kehidupan, satu proses kehidupan yang merupakan gambaran dari tiga hal atau tiga perkara. Yang bertanya adalah gambaran dari pertanyaan, min aina ji'na wa limada khuliqna wa ila ainal masir. Kehidupan yang kita jalani ini adalah gambaran dari tiga soal, dari tiga perkara. Yang pertama adalah pertanyaan, min aina ji'ta, dari mana kita datang? Dari mana kita datang? Yang kedua, walimada khuliqna, dan kenapa kita datang dan kenapa kita diciptakan di muka bumi ini? Untuk apa tujuannya? Dan yang terakhir, ila ainal masir, dan kemana kita akan kembali? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beruntunglah. Beruntung alfu keberuntungan, 1000 keberuntungan, 1.000.000 keberuntungan orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan ini dan mampu mengisinya dalam bentuk jawaban. 3 persoalan yang setiap manusia akan mendapatinya. Kebahagiaanlah bagi orang tersebut yang akhir hayatnya pun dia faham terhadap perkara tersebut dan dia siap dengan perkara tersebut. Dan celaka, wailun tawil, kecelakaan yang panjang yang tidak berujung, ibarat laut tidak bertepi yang tidak berpangkal. Orang-orang yang lalai dengan 3 perkara tersebut, orang-orang yang lupa, bahkan orang-orang yang tidak mengerti dengan perkara tersebut. Wa na'udzubillah min dzalika. Dan mungkin di antaranya adalah kita, di antaranya mungkin saudara kita, dan mungkin di antaranya adalah istri kita,
anak kita, putri kita, tetangga kita, dan mungkin juga sebagian manusia dan bahkan sebagian di antara kaum muslimin. Wa na'udzubillahi min dzalika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para nabi dan rasul hakikatnya diutus oleh Allah membawa agama, membawa ajaran untuk memberikan 3 solusi untuk 3 persoalan ini. Limada ji'na? Limada ji'na? Min aina ji'na? Kenapa kita datang di muka bumi ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir sejenak, kenapa kita ada di dunia ini? Siapa yang mendatangkan? Dari mana kita diciptakan? Apakah kita wujud begitu tiba-tiba muncul di dunia ini, keluar dari bongkahan batu, dari bongkahan tanah? Ma'asyiral muslimin, la. Tidak, demi Allah, wallahi la. Demi Allah tidak. Tapi kita semua ada di muka bumi ini karena ada penciptanya, ada yang mendatangkannya, ada yang mengadakannya. Siapa dia? Rabbus samawati wal ardi jalla jalaluhu. Dialah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan kita dan Tuhan seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat raya ini, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang di bumi ataupun yang di langit, yang di daratan ataupun yang di lautan. Dialah Rabb kita, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si, fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mughatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fi arhami ma nasha ila ajali musamma, summa nukhrijukum tifla, summa litablugu ashaddukum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yaruddu ila adalil umur likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Allahu akbar. Wa talal arda hamida fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan pada ayat yang cukup panjang ini, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ingatlah jikalau kalian ragu, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kalian ragu dengan hari kebangkitan kelak, bahwa Anda di muka bumi ini ada penciptanya dan kelak Anda akan dimatikan dan kelak Anda akan dibangkitkan. Jika Anda ragu, ingat, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah Allahu jalla jalalu menciptakan kalian min turab. Kalian diciptakan semua dari tanah. Karena bapak kalian diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Bapak kita Adam alaihi salatu wasallam diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian setelah bapaknya Adam, kita keturunannya diciptakan dari nutfah, dari air sperma yang tidak laku dijual dan bau. Summa min alaqatin, summa min mughatin, kemudian dirubah dari setetes air berubah menjadi segumpal darah, kemudian dirubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah menciptakan ruh di sana. Dan ada yang sempurna ciptaannya dan ada yang dikurangi ciptaannya alias cacat. Untuk apa ma'asyiral muslimin? Untuk menunjukkan kepada kalian tentang kebesaran bahwa kalian ini ada karena ada penciptanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa nukirru fi arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian setelah 4 bulan kalian diletakkan di satu tempat yang begitu aman. Yang begitu aman, bagaimanapun goyangan dan goncangan tempat tersebut kalian diletakkan oleh teknologi yang maha canggih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan arham ataupun rahim. Ataupun rahim, ya, rahim wanita adalah tempat yang paling aman bagi seorang bayi ma'asyiral muslimin. Jika sedikit saja bayi ditaruh di luar rahim, maka dia niscaya akan mati. Tetapi Allah menciptakan teknologi yang super mega canggih yang ada pada diri seorang wanita, yang ibunda kita. Sampai kapan? Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang umumnya 9 bulan 10 hari. Kemudian summa nukhrijukum tifla, kemudian dikeluarkan kalian dalam bentuk anak yang tidak mengerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengenal apa-apa, kalian tidak mengerti apa-apa. Allah yang mengajari kalian. Kemudian setelah itu Allah besarkan kalian perlahan demi perlahan. Ada yang meninggal di waktu masih muda, ada juga yang sampai tua, ada juga yang sampai pikun baru meninggal dunia. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, pernahkah kalian berpikir
bahwa kalian dahulu pernah tidak ada. Bahkan kalian dulu tidak ada namanya. Kalian tidak pernah wujud di muka bumi ini. Kaki kalian tidak pernah menginjakkan di muka bumi Allah ini dulu. Siapa yang mendatangkan tersebut? Ma'asyiral muslimin. Makanya Allah mengingatkan dalam surat ini, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madqura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ketika itu belum merupakan suatu apapun yang bisa disebut. Yani kita belum ada bentuknya, bahkan nama pun belum ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kami menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes mani yang bercampur. Kemudian terjadilah pembuahan dan seterusnya sebagaimana pada ayat yang pertama tadi. Dan ayat ini semuanya adalah apa? Sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa adanya kita di muka bumi ini ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi perantara adalah kedua bapak ibu kita. Kalau kedua bapak ibu kita yang Allah jadikan sebagai perantara, jika tidak tunduk dan patuh kepada mereka, kita masuk neraka. Apalagi pada sang pencipta yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah maka kita tidak bisa melupakan silsilah kehidupan kita, dari mana kita datang dan sebab apa kita datang. Semua endingnya, ujungnya adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka adanya kita di muka bumi ini, hidupnya kita, satu kesempatan, satu nikmat yang sangat besar dan luar biasa. Hidup saja di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin, menghirup udara saja kita mampu meminum seteguk air, itu merupakan nikmat yang paling besar, yang kelak setiap nikmat tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa? Walimada khuliqna? Jika kita sudah tahu dari mana kita datang, kemudian muncullah pertanyaan berikutnya, kenapa kita ada di muka bumi ini? Untuk apa tujuan kita di muka bumi ini? Apakah untuk mencari makan? Apakah untuk segera bekerja? Apakah untuk beranak pinak? Apakah untuk segera bersenang-senang dan seterusnya dan seterusnya? Oh, tidak. Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan semuka bumi ini, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dari yang kecil sampai yang besar, yang nampak atau tidak nampak, semua ada maksud dan tujuannya. Apalagi ketika Allah menciptakan asraful makhlukat yang bernama manusia, makhluk Allah yang paling mulia ini, manusia, pasti ada tujuan yang begitu mulia dan sangat mulia. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah tidak lain tidak ada bukan, ma'asyiral muslimin, adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah yang dimaksud pada ayat ini bukan hanya salat 5 waktu, ya, itu rukun Islam. Bukan hanya haji dan umrah, zakat, puasa, ya, itu adalah rukun Islam, ibadah yang terpenting. Tapi ibadah yang dimaksud oleh Allah adalah bagaimana setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap gerak-gerik kita, setiap pekerjaan kita, aktivitas kita menjadi ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya antara kita orang Islam dengan yang tidak muslim. Setiap kita menganggap yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, sehingga kita menjalani dengan senang, menjalani dengan penuh ikhlas, dengan penuh etika dan adab. Kita bekerja, keluar dari rumah di pagi hari sampai pulang di sore hari, kita menganggap ini adalah ibadah, bagian dari ibadah, penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makan pun menjadi ibadah, tidur pun menjadi ibadah. Itu semua adalah tujuan hidup di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir, jika kita sudah tahu, tentunya kita harus ingat bahwa hidup di dunia ada waktu dan masanya, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Inna ila rabbika ruja'a, dan hanya kepada Tuhanmu lah, kepada Allah Ta'ala kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbika muntaha, dan hanya kepada Allah lah kita akhir hidup kita, tujuan hidup kita, ma'asyiral muslimin. Maka Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, ya ayuhal insan innahu kadun ila rabbika qad'an famulaki. Wahai manusia, wahai insan, sesungguhnya kau bekerja keras bersungguh-sungguh dengan tujuan agar kau berjumpa dengan Tuhanmu. Famulaki, maka engkau pasti akan berjumpa dengan Tuhanmu jika benar-benar engkau bersungguh-sungguh. Maka sebelum kau berjumpa dengan Tuhanmu, persiapkanlah dirimu agar kau tidak malu berjumpa dengan Rabb kita yang menciptakan kita semuanya. Allah tidak meminta kepada kita makan dan minum dan pahala, tidak, tapi Allah minta kepada kita adalah ketaatan, ibadah, dan itu semua pun kembali
kepada kita semuanya. Semoga saya dan antum dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga dapat memenuhi tujuan hidup kita dan ingat bahwa kita akan kembali kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqna wa iyyakum. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 persoalan utama dalam setiap kehidupan manusia. Dari mana, min aina ji'na, dari mana kita datang, siapa yang menciptakan kita, kenapa kita berada di muka bumi ini, walimada khuliqna, dan kenapa kita diciptakan oleh Allah, kenapa kita hidup di muka bumi ini, apa tujuannya, wa ilainal masir, dan kemana kita kembali. Sudah kita jawab, tentunya jawaban tersebut adalah dengan bekal. Sebelum kita kembali kepada Allah, tentunya kita isi kehidupan kita dengan bekal, dengan berbekal diri. Karena orang yang tidak berbekal, yang tidak mempersiapkan, dia yang akan sengsara dan dia akan menyesal. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kalian ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah ayat terkait dengan masalah haji. Bekal yang paling utama bagi para hujaj, calon haji adalah takwa. Tapi ayat ini adalah umum, bukan untuk haji. Kalau haji saja bekalnya adalah takwa, apalagi ketika kita ingin mati, ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka lebih utama bagi kita untuk berbekal diri kita haji. Karena haji tidak semua orang bisa, tapi bekal takwa orang bisa mengusahakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Lalu apa itu gambaran takwa dalam Al-Quran? Banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah. Maka waktu hari ini hendaknya kalian berlomba sebelum datang kematian. Maka wasari'u, berlombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian kepada siapa? Ila magfirah min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi kalian, yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'idat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini dipersiapkan surga dan ridha Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mensifati siapa orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, orang menginfakkan hartanya yang Allah berikan kepada kita sebagai titipan di jalan Allah ketika senang dan sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang menahan marahnya, yang tidak mengeluarkan amarahnya dengan kalimat-kalimat yang kotor, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan manusia. Jika pribadinya yang disakiti, dia akan maafkan. Jika dirinya yang dia hianati, dia akan maafkan, tapi bukan agamanya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Maka orang-orang yang baik adalah orang yang bukan hanya pemaaf, bahkan dia akan memberikan hadiah dan kebaikan kepada orang-orang yang membuat tidak baik kepadanya. Itulah ihsan yang sebenarnya. Antuhsinu man asa'a ilaik, man asaka ilaik, memberikan kebaikan, membalas kebaikan dengan orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Dan ini adalah sifat puncak ghayatut taqwa, puncak ketinggian ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang merupakan sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang menyelamatkan diri kita di kubur, ketika bahkan di sakaratul maut, di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta, kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita infakkan di jalan yang benar. Bukan pula fulus yang kita punya, bukan pula istri, bukan pula apapun yang kita punya, kecuali jika semua itu mendatangkan kita kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqna wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin, untuk mengamalkan apa yang sama-sama kita dengarkan.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya min Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'adin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirna bihalalika min haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juddami wa min sayyi'il asqami ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wa jahdil bala'i wa dadki syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis